Amin ya Allah ya mujib as-salim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Wa ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahu azim wa sadaqan nabiyil karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mukarramun, para tokoh masyarakat, DKM, Masjid Nurul Falah dan seluruh jamaah shaimin wa shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah wasbillah, kita baru saja melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di awal waktu di masjid. Semoga ibadah kita, sholat kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 amalan pokok di bulan suci Ramadan. Berapa Pak? 5. Nggak banyak-banyak. Jadi berarti 5 jam, 5 menit. Yang pertama puasa. Ini pasti ya, bulan Ramadan ini kita melaksanakan puasa. Puasa ini bahasa cintanya Allah kepada kita, bahasa sayangnya Allah kepada kita diwajibkan. Kalau seandainya tidak diwajibkan, kita tidak mau untuk berpuasa. Bahasa sayang itu. Kenapa? Karena puasa itu sumu tasimu, puasalah kamu akan sehat. Tidak ada orang gara-gara puasa sakit, gak ada. Tidak ada orang yang gara-gara puasa mati, meninggal, gak ada. Coba lihat, seluruh dunia yang puasa gak ada yang sakit. Lalu ada yang tanya, Ustaz, itu tangga saya habis lebaran pada ke rumah sakit, puskesmas, klinik penuh. Itu bukan karena puasanya, karena pola makan buka puasa sahurnya yang salah, jadi sakit. Diabetes, ya kan? Penyakit hipertensi, penyakit asam urat, penyakit apa yang manis-manis kan? Iya, gula yang manis-manis kan? Itu gara-gara pola makan buka puasa dan sahurnya yang salah karena sakit. Jadi bukan karena puasa, Pak. Ilmu kedokteran itu membuktikan sains teknologi bahwa puasa itu sehat. Gak ada orang puasa itu sakit. Seluruh jaringan-jaringan dari sel-sel tubuh kita diperlukan untuk puasa. Seluruh nabi-nabi umatnya puasa, ya. Umat Nabi Adam, Nabi Nuh, semuanya, Nabi Daud bahkan puasanya itu sehari puasa sehari tidak. Begitu luar biasanya karena Nabi Nuh itu kuat, saking kuatnya besi dengan tangannya terbelah. Nabi Daud alaihissalam puasa sehari sehari tidak. Saya punya guru Kiai Haji Fatahillah, Ustaz Fatahillah. Beliau itu udah berapa tahun puasa Daud, Pak. Luar biasa itu. Beliau kondangan nih, lagi pas puasa, walaupun makan nikmat, saking kuatnya. Kondangan lagi makan mati enggak deh, enggak dicipit pun, bungkus aja katanya. Saking hebatnya puasa Daud itu, makanya sehat banget ya, masya Allah. Usianya udah hampir 70-an, tapi kok sehat? Karena puasa itu sehat. Nggak ada ya. Pertama, Allah sayang kepada kita sebagai makhluknya, Allah puasakan kita. Kenapa banyak penyakit buka puasanya salah? Buka puasa itu kan yang disebutkan Nabi adalah zam-zam kurma. Nggak ada zam-zam air putih hangat, kurma. Kurma itu harus ganjil, Pak. Sunnahnya ganjil. Jadi kalau kena malah penyakit. Itu membuktikan sains juga, teknologi juga.
Makanya ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11, 777. Contoh ya, insya Allah nggak bisa sholat tarawih banyak banget ya. Tuh ganjil, angkanya ganjil itu sunnah Nabi. Kurma, apalagi kurma yang paling mahal, ajwa, bagus tuh. Itu pemerintah Saudi memberikan kurma ke pemerintah Indonesia hampir 10 ton ya. Begitu banyaknya, aneh bin ajaib. Itu gratis dari Saudi untuk Indonesia. Dapat gak yang gratis kira? Kenapa ini? Kemana ini? Dikorup. Sama dengan MBG. MBG itu juga begitu. Makanya bagus tuh, salut saya sama mahasiswa BEM UGM. MBG apa? M-nya maling, B-nya berkedok gizi. 15.000 satu porsi dimakan anak-anak berapa? Ya itu aja dah. Itulah disunat. Negeri anaknya Purbaya itu mengungkapkan 80% pejabat kita maling Bang. Pejabat dibayangin itu. Alhamdulillah, kita nggak bahas lama-lama itu ya. Karena di masjid ya. Ya kita makan bergizi, minum air zam-zam. Kalau bisa, Dokter Jalil Akbar itu ngajarin, biasakan, usahakan jangan yang penggorengan dimakan, yang rebus-rebus, pisang rebus, ubi rebus, singkong rebus, sehat Pak. Coba dah, saya alhamdulillah nih udah berapa dari puasa tuh enggak, kecuali ada terpaksa ada dapat dari tetangga ngasih gorengan dimakan juga akhirnya. Kalau bisa usahakan yang rebus-rebus itu sehat. Kayak orang dulu kenapa sehat-sehat? Rebus-rebus kan? Iya, nah itu. Iya, apalagi ya buah-buahan, sayur-sayuran. Udah dah. Kenapa banyak orang penyakit? Karena goreng-gorengan, Pak. Itu penyakit. Tuh, ini kata ahlinya Jalil Akbar. Saya bukan ahlinya, ya kan? Coba lihat YouTube-nya. Itu pertama, puasa sehat. Yang kedua, puasa itu menjadikan kita hamba Allah yang ikhlas. Sulit pura-pura. Kalau sholat pura-pura ketahuan. Masa sholat menghadap ngalor, idul, nggak aneh kan? Aneh. Zakat pura-pura, di mana zakatnya? Haji pura-pura, berangkat ke mana? Jampang. Tapi kalau puasa bisa Pak. Misalnya nih, hari ini kita puasa, masuk ke kamar, minum, makan, lalu setelah itu keluar. Jangankan orang lain, anak kita, istri kita nggak tahu kita puasa atau tidak, pura-pura aja. Jangan lemas, buat tadi nggak sahur nih, padahal makan siang ya. Misalnya bapak nih Johor nanti berwudu, lalu panas banget, haus banget, sambil wudu sambil diminum itu. Jangankan orang lain, itu yang dekat bapak tuh tahu gak minumnya? Gak tahu. Itulah mengajarkan apa? Keikhlasan. Ada Allah bersama kita. Iyatullah. Kesadaran otonom namanya. Allah bersama kita dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, Allah bersama kita. Allah yang menatap, melihat, memperhatikan, mendengar apa yang kita lakukan dalam setiap helaan napas detak jantung kita. Kita mau berbuat baik, berbuat buruk, Allah tahu. Itulah pentingnya puasa, mengajarkan keikhlasan. Yang ketiga, puasa mengajarkan disiplin. Disiplin makan, ya kan? Tahu tempe halal gak Pak? Halal. Puasa siang makan tempe tahu halal gak? Halal. Kapan halalnya? Setelah maghrib. Kolak halal gak? Siang-siang Ramadan. Halal. Kapan halalnya? Setelah maghrib. Gorengan lagi kan? Lontong halal gak? Halal. Tapi jadi haram. Tapi jadi halal kapan? Setelah maghrib. Pilih sendiri halal. Setelah jawab. Setelah terawih, jangan setelah maghrib. Ya, tuh. Yang pertama, puasa mengajarkan disiplin. Ada waktunya kita berbuka puasa. Ada waktunya kita beridul fitri. Ada
waktunya kita kembali kepada Allah. Itu puasa mengajarkan disiplin, mengajarkan bahwa hidup ini sesaat. Saya tanya Bapak, sekarang tahun berapa? 2026. Kira-kira nih tahun 2126 Masjid Jami Nurul Falah, kira-kira Bapak semua ada nggak di sini? Ada nggak? Kalau ada mantap dah. Kalau Pak RT kali 2126 ada nggak? Pak kemudian ada kali dia sendiri. Orang udah pada mati semua ya kan? Artinya kita ini sangat sadar hidup ini sangat singkat. Tahu-tahu dulu saya ini anak-anak kan udah punya anak. Tahu-tahu nanti pajak kawin punya anaknya cucu kan. Tahu-tahu tua, tahu-tahu mati udah selesai. Ya kan singkat banget. Yang lama di mana Pak? Di akhirat selama-lamanya. Bukan 1000 tahun, bukan 1.000.000 tahun, tapi khalidina fiha selama-lamanya. Puasa mengajarkan itu bahwa hidup ini sesaat singkat, kita akan hidup panjang tanpa akhir. Makanya cerdas orang beriman, dia ingin yang sesaat ini bermanfaat untuk yang akhir. Puasa mengajarkan itu. Ibadah yang pertama puasa, singkat aja. Ibadah yang kedua sholat. Sholat ini tiang agama, tapi harus diingat Pak, Ramadan ini kata Rasulullah, idza jaa Ramadan futihat abwabul jinan. Apabila datang bulan Ramadan dibukakan seluas-luasnya pintu surga. Surga Adan, surga Firdaus, surga Naim, surga Darussalam dibukakan seluas-luasnya. Wa qudiyakun nar, ditutup serapat-rapat pintu neraka. Neraka jahim, jahannam, sakor, sa'ir semua ditutup oleh Allah. Kemudian wa qulikat apa benar wasubsil syaitan, wasubsil syaitan dibelenggu setan dengan amal kita, dengan puasa kita. Karena itu bulan Ramadan ini kita melaksanakan sholat wajib, pahalanya 70 kali lipat. Sholat sunnah sama dengan sholat wajib. Makanya sholat wajib jangan ditinggalkan, dijaga. Bagaimana? Awal waktu berjamaah masjid, awal waktu berjamaah masjid, awal waktu jangan ditunda-tunda berjamaah dan di masjid. Sunnah rumusnya ditambah. Pertama, sunnah yang tertinggi adalah sunnah rawatib, sunnah yang mengiringi sholat wajib. Siapa dalam hadis Ibnu Umar, riwayat Imam Tirmidzi, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12, yang menjaga sholat sunnah rawatib, Allah bangunkan rumah dalam surga. Rumah di surga Pak. Rumah di surga itu bukan kayak rumah yang saya pernah ceramah padahal di kampung Anda. 3 lantai luas banget. Lantai yang terakhir itu di atas lantai 3-nya ada kolam renang, mewah banget di kampung, rumah mewah. Ternyata dia pengusaha bangun rumah itu. Masya Allah. Orang kampung kandang. Di surga lebih dari itu Pak. Di surga lebih daripada yang luar biasa. Itu buat orang yang menjaga 12 rakaat atau paling tidak 10 rakaat setiap sholat. Pertama, rumusnya 2 rakaat sebelum subuh. Kedua, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, atau 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Langsung maghrib, asar bukan rawatib, bukan muakkad maaf. Ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat. Rumusnya sekali lagi, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ustaz, bagaimana asar? Qobliyah asar itu gue muakkad, kadang lebih melakukan, kadang tidak. Sebelum maghrib juga begitu. Makanya apalagi kita puasa kan, nih mentang-mentang kok nggak tahu ilmu ya kan, kita lagi buka gitu, udah dia sholat, padahal langsung matanya nggak pasang karena gue muakkad. Sebelum isya juga begitu. Itu ya. Kemudian kadang salah paham orang, sholat tarawih itu derajatnya di bawah sholat rawatib. Kok dia ba'diyah isya dia tidak lakukan sholat tarawih di pujaan, banyak nggak Pak? Banyak, ada masjid begitu bahkan. Karena nggak tahu ilmunya, padahal lebih baik Bapak sholat sunnah 2 rakaat setelah isya daripada sholat tarawih. Walaupun banyak rakaatnya, itulah pentingnya ilmu, pentingnya ngaji. 2 rakaat itu kita lakukan muakkad, tapi nggak pernah meninggalkan, baru sholat tarawih.
Kita ini pasti, saya pastikan Bapak bangun ya jam 3, jam 2, jam 4 kan. Jangan hanya sahur doang, manfaatkan untuk sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Ulama mengatakan siapa yang menjaga sholat tahajud setiap malam dari tanggal 1 Ramadan sampai selesai Ramadan, insya Allah Allah akan Lailatul Qadar. Tuh minimal 2 rakaat tahajud. Pastikan bangun kan, sahur tahajud, sahur dulu baru tahajud misalnya, atau sahur dulu baru sahur. Kemudian rumus yang berikutnya baru tarawih, sholat tarawih 8, 20, 36 itu dalam beberapa ibadah. Boleh yang al-qunut ke bawah, boleh yang 1 juz, boleh yang 30 juz setiap malam di pesantren Temborong Al-Fatah. Alhamdulillah saya pernah kesana, tapi belum pernah ngerasain sholat tarawihnya. Sholat tarawihnya habis sholat ba'diyah isya sampai selesai sahur. Masya Allah. Coba sekali-kali masih dulu Allah. Insya Allah gak ada yang ikut. Paling imam doang. 30 juz semalam Pak, bukan 30 setiap hari, bukan 1 juz semalam, bukan 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu di Al-Fatah Tembor. Masya Allah. Oh, nah itu sekali lagi ya, baru tarawih. Setelah tarawih witir. Nah witir kedudukan lebih tinggi dari tarawih, karena witir bukan hanya di bulan Ramadan, setiap malam. Innallaha yuhibbul witir. Allah itu sangat cinta kepada orang yang melaksanakan sholat. Kalau kita ingin dapat cinta Allah, witir. Berapa rakaat? 1, 3, 5, 7, 9, 11 tuh. Jadi sekali-kali kita sholat witir 11 rakaat, insya Allah pada bubar ya maaf. Kita sih 3 rakaat biasanya. Boleh 2 cara, boleh 2, 1, boleh 3 sekaligus. Di Qalbul Salim 3 rakaat sekaligus, karena ya nggak ada ya, kalau kita 2-1 nggak masalah, itu hilafiyah ya. Tetapi kalau 2-1 itu niatnya beda Pak. Ini yang salah niat. Usolli sunatan witir rokata ini mustaqbilat qiblati, makmum itu salah. Usolli minal witri, minal witri. Kenapa? Witir itu ganjil bukan genap. Makanya minal witri, saya niat sholat bagian dari witir 2 rakaat, itu yang benar ya Pak ya. Ini harus diperbaiki witir. Kemudian paginya suruh israq 2 rakaat, nanti pahalanya haji umroh. Man qada fi jama'atin, siapa orang sholat subuh jamaah sumayyikurullah, kemudian dia berzikir kayak kita ini berzikir atau menghadiri majelis ilmu, kemudian setelah itu kita sholat 2 rakaat, pahala haji umroh Allah berikan, tamatan sempurna hajinya. Jadi Bapak setiap hari bisa haji, setiap hari bisa umroh. Caranya sholat subuh, duduk zikir atau majelis ilmu, baru sholat 2 rakaat, selesai baru pulang, ya kan? Itu nah, namanya isyraq, duha awal. Kemudian sholat duha paling utama ya 4 rakaat minimal, 6 rakaat, 8 rakaat sampai 12 rakaat. Dan itu minta rezeki, bahkan diperintahkan kita rezeki. Jadi kalau Bapak pengen rezekinya luas, mudah, halal, berkah, sholat duha. Allahumma in kana rizqi bis safa'atin, ya Allah, jika rezeki di langit turunkan, jika rezeki di bumi keluarkan, yang jauh dekatkan, yang sulit mudahkan, yang haram sucikan. Tuh sholat duha, minta rezeki. Di surga ada namanya babu duha, pintu duha, yang dimasuki orang yang istiqomah sholat duha. Tambah. Jadi rumusnya kalau sholat itu sholat wajib dijaga, sholat sunnah ditambah, gitu ya. Tuh ada lagi hajat, taubat, sholat sunnah wudu, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah tasbih. Wah itu silakan Bapak, masih banyak. Kemudian amalan yang kedua, pertama tadi puasa, kedua sholat, yang ketiga yaitu amalan Quran, baca Quran. Ramadan, syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Bulan Ramadan bulan Quran, bulan diturunkan Al-Quran. Karena itu 1 huruf 10 kebaikan. Tetapi jangan ini memang rumus yang saya juga baru mulai sekarang. Rumusnya yang paling bagus, la qira'ata bitadabbur, baca dan tadabbur. Artinya kita seringkali hatam Quran. Saya tanya Bapak-bapak,
Ada nggak yang pernah hatam terjemahan Al-Quran? Ayo, ada nggak? Ayo, pernah nggak menghatamkan terjemahan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Ada nggak? Nah, ini yang masalah bagi kita. Makanya Quran biasa aja bacanya nggak begitu meresapi. Makanya sekarang kita bertekad, Quran kita baca, terjemahannya kita baca. Insya Allah itu pahala lebih besar lagi. Hatam Al-Quran, hatam terjemahan Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Ya'ti yaumil qiyamah sabili ashabi, maka Al-Quran akan berikan syafaat bagi orang yang membacanya. Tuh, yang keempat, udah pada ngantuk. Apalagi yang keempat? Puasa, sholat, Quran. Yang keempat, sedekah, infak, puncaknya zakat. Bulan Ramadan bulan infak. Rasulullah dermawan. Di bulan Ramadan jauh lebih dermawan. Bahkan dalam hadis seperti kari, seperti angin, saking dermawannya. Rasulullah saking dermawannya. Saya tanya, Bapak, pagi subuh ini ada yang infak kan? Berarti nggak dapat pahala yang dahsyat. Udah bulan Ramadan subuh dahsyat. Coba amalin Pak. Namanya sedekah subuh. Jadi kalau mau subuh bukan hanya Jumat, bawa uang walaupun cuma 2.000, masukkan kotak amal. Lalu rahasianya Bapak doa hajat apa itu? Ya Allah, mohon rezeki bertambah, mohon sehat, mohon anak hamba. Pokoknya doa diaminkan oleh para malaikat. Itu doa di waktu subuh, sedekah subuh. Amal ini insya Allah sedekah subuh. Apalagi kalau seorangnya 100.000, alhamdulillah nih, itu setiap hari subuh ini dapat berapa? Ya, dapat 300-500.000. Insya Allah imam 10 juta di Masjid Duko Karya, Masjid Jagakarya, imam gajinya 10 juta. Buka puasa 4.000 porsi makan, lebih dari ABG, 15.000 satunya, tapi makanannya mantap banget. Dan itu dari mana? Dari hamba Allah. Dan saldonya diumumkan 0 rupiah. Setiap Jumat diumumkan saldo hari ini 0 rupiah. Pendapatannya ratusan juta setiap hari. Kenapa itu? Karena umat percaya. Infak. Bangun hotel, bangun perusahaan, bangun, masya Allah. Itu orang-orang yang susah-susah itu dapat bantuan. Bapak hilang motor, diganti dengan motor yang sama. Hilang serlah, apalagi sendal mahal. Sendal mahal masih murah. Motor hilang, motor yang paling mahal diganti oleh masjid itu. Orang yang jauh jadi mantuk, capek, dikasih kasur sama bantal tuh. Dan ternyata ada yang juga masjid 1 juta pemuda di Sukabumi itu udah mencontoh tuh. Anak-anak muda yang urus, semuanya anak muda, itu masjid berkah, masya Allah. Di manajemen anak muda, nah masjid berkah. Nur Falah kita contoh yuk. Insya Allah masjidnya lantai 3, lantai 2 bisa selesai dalam jangka waktu 1 tahun. Kata kita tahun kan sini 0 rupiah hari ini. Kok bisa habis 0 rupiah? Karena untuk imam 1 juta, untuk khatib 1 juta, itu bukan ada padanya. Dari mana uangnya? Dari umat untuk umat. Insya Allah infak Ramadan 70 kali lain di bulan Ramadan. Pahalanya Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfikuna bisa bilah ambatan sabnabil bikuli bihatu habbah, ya 700 kali lipat. Bapak infak 1.000 dikali 700 dikali 70, tuh bayangin 1.070 dikali 700, begitu pahalanya gede banget. Itu kan 1.000 7 kali 700 kali 70, pahalanya luar biasa di bulan Ramadan. Apalagi memberikan makan buka puasa. Orang buka puasa dari minuman, dari makanan yang kita makan, dia menahan lapar, menahan haus karena Allah. Seluruh pahalanya untuk orang yang ngasih makan, tanpa mengurangi pahala orang itu. Bulan Ramadan, bulan infak. Puncaknya zakat. Zakat itu ada 2, ada zakat fitrah dan zakat mal. Mungkin seringkali kita lupa dengan zakat mal, padahal itu kewajiban. Siapa yang wajib zakat mal mencapai nisab dan haul 1 tahun, nisabnya 85 gram emas. Kira-kira sekarang 1 gram berapa emas? 1 juta. Kalau 1 juta berarti 85 juta ya. 85 juta Bapak punya uang tahun ini, zakatnya 2,5%.
Ya Ustaz, saya boro-boro punya uang 85 juta, motor juga masih kredit. Ya itu belum wajib namanya, belum wajib zakat, ya kan? Motor juga, mobil juga cuma mobil kijang butut ya. Makanya Ustaz paling fakir dikasih Zikrul Saifullah. Sampai sekarang mobilnya mobil kijang, tapi alhamdulillah ya, sampai kemana-mana berkah. Itu mobil mahal. Kenapa mahal? Dapat doa almarhum Ki Haji Muhammad Ali bin Ilham, itu bikin mahal mobilnya. Makanya berkah. Teman-teman udah Alfa, udah Pajero, itu dunia. Yang penting kita berdakwah terus. Nah ya teman, amalan keempat sedekah infak. Terakhir iktikaf. Amalan terakhir iktikaf. Kapan? Pokoknya setiap masuk masjid niat iktikaf. Nah itu antara hajal masjid itu kalau Allah sunnah kalau saya niat iktikaf. Setiap kita niat iktikaf, pahala iktikaf dapat. Walaupun hanya berapa menit, berapa jam kita nih. Tadi kan dari mulai sebelum subuh kita duduk, pahala iktikaf Allah berikan. Apalagi di akhir Ramadan nanti 20 akhir Ramadan kita ingin meraih namanya Lailatul Qadar. Kita iktikaf di masjid, kita full ibadah 20 akhir Ramadan, 20, 21 sampai 30 Ramadan. Itulah saat-saat yang luar biasa, pahala berlipat ganda. Umur kita misalnya cuma 60 tahun, ibadah hari itu dapat pahala 84 tahun. Ya semalam 84 tahun, berarti berapa umur kita hari itu? Begitu banyaknya umur kita. Jadi caranya kita raih dengan iktikaf. Dan iktikaf itu di masjid, bukan di pasar, bukan di mall, bukan di jalanan, di masjid. Mudah-mudahan cuma kita bisa iktikaf. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr salamun ya hatta matla'il fajr. Jadi ada 5 amalan di bulan suci Ramadan. Yang pertama puasa, yang kedua sholat, yang ketiga infak, puncaknya zakat, ya keempat apa? Apa? Sedekah, infak, yang terakhir iktikaf. Lupa. Mudah-mudahan diingat ya. Udah dimakan? Mudah-mudahan kita amalkan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Bi barakati wa karamati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim.